Talk Show masih bersama Dea Citra Rahmatika. Kita sebut saja dia lebih gampang ya, soalnya kalau banyak huruf R-nya saya bisa agak ngebelibet. Ini banyak sih? Dea Citra ini Rahmatika. MC hits Kalimantan Barat. Sama aja, MC juga manusia kan. Punya kelemahannya biasanya kalau beberapa orang kelemahannya di apa ya, kalau saya pribadi kelemahannya di huruf R dan L di dalam satu kalimat itu bisa membuat lidah agak sedikit bermasalah. Jadi harus disiasati. Kalau dia ada kelemahan khusus nggak sih yang disadari bahwa S? Kenapa? F. Kalau buru-buru suka jadi F. S. Sama dengan anakku. Iya. Dan ini kita aware ya. Berarti kita menemukan beberapa kalimat yang kita udah kita akan nyusun bahasa seperti ini pada saat kita ngomong. Kita harus mikirkan pas bagian itu harus hati-hati. Benar. Seperti ini, Dea Citra Rahmatika. R-nya itu terlalu banyak. Di lidah itu kayak aduh susah nih. Jadi agak bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan. Takutnya begitu. Pokoknya kalau udah mulai ketemu yang sulit, temponya lebih pelan. Lebih hati-hati. Ini Dea Citra Rahmatika, gitu nyebutnya. Dan kita balik lagi ke soal reporter tadi. Awalnya turun jadi reporter tahun 2009. Iya, 2009 akhir itu. Terus bagaimana rasanya bisa berada di luar, di jalanan, memegang mikrofon? Seru luar biasa, ya Allah. Seru luar biasa. Jadi liputan pertama saat itu kan sebelum kami diterjunkan, jadi ada training waktu itu, training 2 minggu. Di akhir masa training 2 minggu itu ada kasus di Pontianak Utara. Waktu itu ada penemuan mayat perempuan diduga pembunuhan. Memang pembunuhan sih itu kasusnya. Jadi itu kasus pertama pergi ke TKP. Langsung kasus pembunuhan? Senangnya, bukan senang karena ada kasus pembunuhan, bukan maksudnya. Ternyata ini yang terjadi di luar sana gitu. Ini seperti ini proses meliput itu, seperti ini sebelum akhirnya berita itu dihadirkan kepada pemirsa. Ternyata step-stepnya begini. Ternyata bikin berita itu nggak cuma datang untuk merekam, menulis berita, dubbing misalnya, terus kemudian ditayangkan. Ternyata banyak pertimbangan di dalamnya. Ternyata ada kode etiknya. Ternyata kita harus paham bahwa berita yang kita buat harus bertanggung jawab. Ternyata berita yang kita hasilkan itu harus punya makna. Karena sayang dong, kan jam tayang TV itu 3 menit saja berharga luar biasa gitu. Kalau 3 menit itu diisi untuk sesuatu yang kayaknya nggak punya manfaat untuk orang yang menonton, kan kasihan yang nonton juga. Betul. Gitu sih. Itu pengalaman pertama langsung liput kasus pembunuhan. Iya. Kemudian selanjutnya butuh proses berapa lama akhirnya bisa berpindah ke studio untuk jadi presenter yang sebenarnya? Itu hybrid. Nggak, maksudnya itu nyambil sih, udah berapa bulan. Iya, jadi di studio juga, kemudian reporter juga. Jadi polanya waktu itu memang masa-masa penuh tantangan sih. Jadi bisa misalnya kan itu ada siaran pagi, jam 7 pagi, dari jam 6 sudah pergi dari rumah, jam 7 pagi siaran, sampai jam 8 rapat redaksi, nanti jam 9 sudah turun ke lapangan, liputan. Jam 3 balik kantor, bikin berita, dubbing berita, segala macam. Nanti ada beberapa jadwal, nggak tiap hari, tapi sekitar 3-4 kali seminggu, malamnya jam 7 akan siaran lagi, baca berita malam. Itu memang benar-benar jadwalnya memang benar-benar diperketat ya? Padat sih, itu kayak tahun-tahun pertama itu sampai kayaknya tuh nggak sempat main. Tapi menariknya saat itu memang nggak pengen main di luar, memang senangnya memang pekerjaan itu jadi yang utama gitu. Baru tadi mau nanya soal itu, bagaimana membagi waktu dengan diri sendiri, misalnya pengen have fun atau pengen ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lain. Itu jadi masalah tidak? Enggak sih kayaknya, karena me time-nya jadi atau apa? Me time-nya jadi berubah bentuknya. Jadi kalau pas libur tidur. Oke. Tidur seharian bisa sampai 8 jam di siang hari. Sama gitu. Bisa sore kan. Karena tuh rasanya kayaknya kita tuh nggak perlu keluar rumah lagi nggak sih Bang Gali? Karena pekerjaan kita tuh sudah di luar kan. Karena bagi kita termasuk buat saya, liburan itu adalah tidak melakukan kegiatan apapun. Iya benar. Kok bagi orang liburan pergi sana sini itu kan capek ya? Itu kerja. Kita kalau keluar berarti itu kerja. Iya, keluar itu kerja. Dan dulu desk liputannya tuh kriminal. Apa pengalaman menarik yang masih diingat sampai sekarang soal liputan, baik itu yang di luar? Banyak sih, semua liputan itu pasti ada ceritanya. Yang masih melekat di kepala sekarang soal apa? Pernah dilaporkan hilang waktu liputan banjir, itu pernah. Padahal itu cuma waktu itu lost contact. Yang hilang dianya? Iya, dia dilaporkan hilang. Pernah baca di Instagram ini, dia sempat posting soal ini. Dia pernah dilaporkan hilang oleh timnya gara-gara tidak ada kabar sama sekali. Liputan di Sambas ya? Iya, di Sambas. Di Sambas. Itu ceritanya gimana?
Jadi waktu itu kan liputan banjir sama teman-teman, ada beberapa wartawan senior, dia sendiri cewek. Itu memang minggu yang sangat padat karena itu 2 minggu dia ada LK. 2 minggu tuh dinas di luar kota. Jadi 4 hari di Singkawang, waktu ke Sambas itu baru pulang dari Singkawang. Selesai Cap Gome, ternyata banjir. Baru pulang dari Singkawang sore ini, besoknya ke kantor, malamnya ke Sambas. Liputan banjir, banjirnya lumayan tinggi waktu itu kan, memang ada beberapa kecamatan di Sambas itu kan letaknya di pinggir sungai Sambas besar ya, jadi memang sudah langganan banjir. Nah, di lokasi itu tidak ada sinyal. Kami sebenarnya, saya dan kameramen waktu itu diproyeksikan untuk live report di program Kompas Siang saat itu. Cuman nggak bisa dihubungi nih, jadi kantor panik, ini liputan banjir pakai speedboat ngirim cewek, ini jangan-jangan hilang. Wah, heboh lah kesana kemari mencari, bilangnya hilang, padahal karena tidak memungkinkan live, nggak ada sinyal, jadi dia tuh bikin reportase tapi rekaman LOT, live on tape gitu. Nah, handphonenya kecebur, jadi Selesai dong, tidak bisa kasih kabar. Kantor itu ngubungin sampai ke Polda, dari Polda ngubungin ke Polres Sambas. Kapolres Sambas waktu itu kebetulan lumayan dekat karena dulu Satreskrim di Polresta Pontianak, jadi dekat. Sampai jam 3 sore kami dapat sinyal, dia nelpon ke temen dia yang juga ikut dalam rombongan kami itu. Dikasihlah teleponnya ke dia. Kau dari mana ya? Hah? Nggak dari mana-mana bang, liputan. Kantormu telepon abang, katanya kau hilang, katanya. Nggak hilang, ini ada lagi makan. Kau perlu apa? Apa perlu dibantu? Apa perlu diturunkan anggota ke sana buat bantu? Ya Allah, enggak, ini enggak apa-apa, cuman perlu makan sekarang. Udah sore soalnya belum makan. Gitu. Dilaporkan hilang karena liputan. Dan tahu nggak parahnya Bang Gali? Jadi kan kemarin dia ke Sambas, jadi moderator debat pilkada kan di Sambas. Orang masih ingat. Ini orang yang hilang dulu katanya. Dia ini kan dia kan yang dulu katanya hilang. Oh ya Allah. Jadi itu salah satu hal yang menarik, liputan keluar kota ketemu banyak orang, bisa berkoordinasi dengan berbagai macam pihak ya. Yes. Manfaat menjadi seorang presenter atau bekerja di dunia jurnalistik ini apa sih menurut Deh? Kalau manfaat untuk diri sendiri, membuka wawasan sih Bang Gali. Kita tahu kalau dunia itu tidak hanya tentang kita gitu, tidak hanya tentang masalah kita, tapi ada banyak hal sebenarnya yang terjadi di luar sana. Kalau di usia yang sudah lebih dewasa saat ini, ngelihatnya tuh jadi, oh ternyata di luar sana banyak yang lebih susah dari kita. Oh ternyata tuh di luar sana banyak hal yang terjadi. Ternyata pemerintah tidak semudah itu mengambil keputusan. Tapi ada juga keputusan-keputusan pemerintah yang harus kita kritisi. Misalnya kayak gitu. Oh misalnya ada desa-desa yang perlu dipublikasikan memang supaya mereka dapat bantuan, supaya mereka dapat perhatian gitu. Ternyata memang ada suara-suara yang selama ini tidak terdengar, yang bisa kita sambung suara mereka supaya didengar lebih banyak orang gitu. Oke, berarti salah satu manfaat yang dirasakan adalah menjadi penyambung lidah. Ya. Menyampaikan suara-suara yang tidak disampaikan kepada orang-orang yang benar-benar seharusnya mendengarkan dan memberikan bantuan kepada mereka. Yes. Kalau bahasa-bahasa jurnalis senior itu voice of the voiceless lah. Oke. Termasuk juga salah satunya adalah memahami ternyata berada di posisi pemerintah juga tidak mudah untuk membuat kebijakan, mengatur berbagai macam, sebanyak ini manusia yang harus diatur dan diberikan bantuan itu tidak mudah ternyata. Iya, karena kalau kita udah lihat ke lapangan, ya memang dinamikanya banyak sekali, memang tidak semudah memainkan bidak-bidak catur di papan gitu. Oke, kita akan berbicara sedikit tentang masalah ini sekarang. Ini di luar dari dia, tapi dia pasti memandang dan pasti melihat fenomena ini. Perihal tadi dia sedikit menyinggung soal kode etik. Sekarang di sosial media kita hampir tidak bisa membedakan mana media yang benar-benar official, media resmi, dan juga media abal-abal. Ada beberapa istilah-istilah yang ada di sosial media. Sekarang ya siapapun kayak beberapa akun-akun yang mengaku akun berita gitu, tapi tidak menyebarkan berita yang benar-benar valid. Justru menggiring opini untuk membuat opini itu jadi lebar, jadi kelebaran kemana-mana. Bukan informasi jelas yang disampaikan, tapi lebih ke viralnya. Fenomena seperti ini dia menanggapinya seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita akan jawab dan kita akan dengarkan jawabannya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.